Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panji Wisnuwirawan, STMT, selaku dosen mata kuliah basis data. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang ERD dan langkah-langkah pembuatannya. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya, Aulia Nafis Hakim, dengan NIM 240501 2014 0040 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurhalisyah dengan NIM 24050120401666. Perkenalkan, saya Desi Fitriasari dengan NIM 24050120120016. Saya Dimas Bagus Ardiansyah dengan NIM 24050120120032. Perkenalkan, saya Raffi Hendriawan dengan NIM 24050120140110. Ya, sebelum memasuki pembahasan, saya akan membahas terkait dengan ERD. ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. ERD ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, ERD ini dibuat untuk menggambarkan atau membuat model suatu database dengan diagram sederhana sehingga memudahkan dalam membuat sebuah database baik yang sederhana maupun yang kompleks. Selain itu juga memudahkan penggunanya untuk melakukan perubahan di dalam database apabila dalam merancang database tersebut sewaktu-waktu terjadi perubahan. Nah, selanjutnya di sini ada kasus yaitu pengolahan data pasien di salah satu rumah sakit penanganan COVID-19 di Semarang. Nah, pada kasus ini, pasien akan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan COVID-19 yang akan dilakukan oleh dokter untuk menentukan apakah pasien diharuskan melakukan karantina di rumah sakit atau hanya karantina di rumah saja. Nah, berdasarkan kasus ini, kita akan membuat ERD. Saya akan menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembuatan ERD. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi entitas. Yang kedua adalah mengidentifikasi relasi, yang ketiga identifikasi kardinalitas, yang keempat identifikasi atribut, dan yang terakhir membuat Entity Relationship Diagram atau ERD-nya. Dari setiap langkah-langkah tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahap pertama dari pembuatan ERD. Tahap pertamanya yaitu identifikasi entitas. Entitas sendiri itu adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lainnya. Dalam ERD, entitas ini disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Dari kasus di atas didapat 5 entitas. Yang pertama itu ada pasien, yang kedua ada pendaftaran, yang ketiga ada dokter, yang keempat ada pemeriksaan, dan yang kelima ada karantina. Next. Selanjutnya di tahap kedua yaitu ada identifikasi relasi. Relasi itu sendiri merupakan hubungan antar entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Nah, di ERD itu entitas dilambangkan dengan simbol belah ketupat. Dari kasus di atas didapat bahwa pasien dengan pendaftaran itu ada relasi melakukan. Pendaftaran dengan dokter itu ada relasi menentukan. Dokter dengan pemeriksaan itu ada relasi melakukan, dan pemeriksaan dan karantina itu ada relasi memutuskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien melakukan pendaftaran, pendaftaran menentukan dokter, dokter melakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan memutuskan karantina. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu identifikasi kardinalitas. Di sini kelompok kami menggunakan Chen style dan information engineering style. Nah, berikut ini adalah
hubungan kardinalitasnya. Pertama, pasien dan pendaftaran memiliki hubungan one or many to one or many, yang artinya satu atau banyak pasien bisa melakukan satu kali atau banyak kali pendaftaran. Kemudian pendaftaran dan dokter yang memiliki hubungan kardinalitas one or many to one and only one, yang artinya banyak atau satu pendaftaran hanya bisa menentukan satu dokter. Kemudian yaitu dokter dan pemeriksaan yang memiliki hubungan kardinalitas one and only one to one or more, yang artinya hanya satu dokter bisa melakukan satu kali atau beberapa kali pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan dan karantina yang memiliki hubungan kardinalitas one and only one to one and only one, yang artinya satu kali pemeriksaan akan menghasilkan satu hasil yang akan memutuskan pasien akan dikarantina di rumah atau di rumah sakit. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi atribut. Atribut sendiri adalah properti atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas. Nama atribut ini identik dengan nama kolom atau field pada suatu tabel dalam basis data, di mana di dalam ERD ini juga ada yang namanya kunci primer, yaitu atribut yang membuat suatu entitas menjadi unik. Jadi, pada setiap entitas hanya ada satu kunci primer. Nah, langkah dalam mengidentifikasi atribut yang pertama yaitu menentukan dan melengkapi karakteristik dari tiap-tiap entitas. Kemudian pada tiap-tiap entitas tersebut tentukan satu atribut yang bertindak sebagai kunci primer. Nah, pada kasus tersebut, entitas pasien memiliki atribut nama, alamat, NIK, tanggal lahir, dan jenis kelamin, di mana yang bertindak sebagai kunci primer yaitu NIK. Kemudian, entitas pendaftaran memiliki atribut gejala, nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, dan rekam medis, di mana yang bertindak sebagai kunci primernya yaitu nomor pendaftaran. Kemudian ada entitas dokter yang memiliki atribut nama, NIP, dan spesialisasi, dengan NIP sebagai kunci primernya. Selanjutnya, entitas pemeriksaan memiliki atribut hasil pemeriksaan yang nantinya bisa positif atau negatif, kemudian resep obat, dan yang bertindak sebagai kunci primernya yaitu hasil pemeriksaan. Kemudian, entitas karantina memiliki atribut jenis karantina yang nanti bisa karantina di rumah sakit atau di rumah saja, kemudian alamat, nomor ruangan, dan nomor telepon. Dan yang bertindak sebagai kunci primernya yaitu jenis karantina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap akhir pembuatan ERD. Untuk membuat ERD sendiri, salah satunya bisa menggunakan Draw-E atau Microsoft Visio. ERD sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama ada scan style, yang kedua ada information delivery style, dan yang ini adalah scan style. Pada ERD tipe ini, persegi panjang menggambarkan entitas. Kemudian simbol oval atau ellipse menggambarkan atribut. Simbol belah ketupat sendiri melambangkan relasi. Nah, untuk ERD sendiri ini tuh entitas pasien dengan entitas pasien sendiri, di mana atributnya ada nama, tanggal lahir, NIK, jenis kelamin, dan alamat, di mana kunci primernya sendiri yaitu NIK. Memiliki hubungan dengan entitas pendaftaran, di mana entitas pendaftaran sendiri atributnya ada gejala, nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, dan rekam medis, di mana kunci primer entitas pendaftaran yaitu nomor pendaftaran. Antara entitas pasien dengan entitas pendaftaran memiliki hubungan atau relationship yang dihubungkan dengan kata melakukan. Untuk kardinalitasnya sendiri antara pasien dengan pendaftaran, satu atau beberapa pasien bisa melakukan satu atau beberapa pendaftaran. Selanjutnya, untuk hubungan antara pendaftaran dengan entitas selanjutnya yaitu dokter, di mana dokter sendiri memiliki atribut NIP atau NIP, spesialisasi, dan nama dokter itu sendiri, di mana kunci primernya yaitu NIP. Hubungan atau relationship antara entitas pendaftaran dengan kardinalitasnya yaitu satu atau beberapa pendaftaran
hanya bisa menentukan dokter dengan entitas pemeriksaan sendiri. Entitas pemeriksaan sendiri memiliki atribut hasil pemeriksaan dan resep obat, di mana primary care-nya atau kunci dokter dengan entitas pemeriksaan atau relationship-nya dihubungkan dengan kata melakukan, di mana kardinalitasnya satu dokter bisa melakukan pemeriksaan, banyak pemeriksaan. Selanjutnya yaitu entitas karantina, di mana karantina sendiri itu ada atribut jenis karantina, nomor ruangan, nomor telepon, dan alamat, di mana kunci primernya yaitu jenis karantina. Sehingga hubungan antara entitas pemeriksaan dengan karantina atau relationship-nya dihubungkan dengan kata memutuskan. Sehingga kardinalitasnya satu pemeriksaan bisa memutuskan satu karantina. Dengan kata lain, karantinanya itu ada di rumah atau di rumah sakit. Sehingga bisa next slide. Nah, itu tadi adalah dengan chain style. Yang ini dengan information enabling style. Sehingga dengan pembuatan ERD ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan ERD ini akan memudahkan kita dalam membuat database serta melakukan perubahan di dalam database jika sewaktu-waktu terjadi perubahan. Sekian presentasi dari saya kembali ke moderator. Ya, alhamdulillah. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang ERD dan langkah-langkah pembuatannya. Semoga bisa bermanfaat dan saya mewakili kelompok memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama perjalanan presentasi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.